Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa malaikatikal muqarrabin syai'un lillahi lahul fatihah. Ila sultan al-awliya Syahbil Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha min ladun adama ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Thumma ila awliya tis'ah baladina Indonesia summa ila jami'il ulama'il amilin wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin syai'un lillahi lahul fatihah. Thumma ila musannifi kutubina summa ila mu'assisiha il-qaryah masjid summa ila jami'i man istama'na hauna li sababi wa li ajri thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita lanjutkan untuk tema pada malam hari ini adalah tema yang ke-69 halaman 86, aplikasi Al-Quran. Kita tahu bahwa saat ini hampir semuanya sudah memegang HP Android yang sangat besar potensinya. Di dalam HP Android itu ada aplikasi Al-Quran. Nah, kira-kira apakah aplikasi Al-Quran ini hukumnya seperti mushaf? Nek dihukumi seperti mushaf berarti jempol HP ini ya kudu dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Teng mriki dipun jelasaken
aplikasi Al-Quran tidak termasuk mushaf Al-Quran. Terus meskipun jenengan buka misalkan di surat Yasin niku sama jempok layar sentuh niku ngene Mas yang mboten gadah wudu niku mboten ono. Kenapa? Karena tidak dihukumi mushaf. Nek dihukumi mushaf berarti jenengan jempok ngene iki nek dalam keadaan duwe hadas dereng wudu niku haram nek dosa. Napa kok boten dihukumi mushaf Al-Quran? Karena hanya merupakan suara atau pancaran sinar belaka. Jadi nek cara zaman siang kan murotal ya. Murotal itu kan diputer kan hanya terdengar suaranya saja. Niku HP ini sing didamel muter MP3 murotal niki nggih tetep boten dihukumi mushaf karena yang keluar hanya suara saja. Utawa sing berbentuk tulisan itu pun juga tidak dihukumi mushaf. Kenapa? Karena itu hanya pancaran sinar. Nek mboten percaya LCD ini bukaan, kocone teng HP itu bukaan. Enten tulisannya mboten teng jero. Kenapa? Karena memang itu hanya pancaran sinar. Sementara kriteria mushaf Al-Quran harus berbentuk tulisan secara nyata dalam kurung kitabah. Terus mushaf niku harus berbentuk tulisan sing secara nyata. Berarti kasat mata kalau sudah ini berbentuk tulisan sing nyata. Dan bertujuan untuk dirosah atau belajar seperti yang telah diterangkan di dalam kitab-kitab Al-Mu'tabarah. Ternyata kitab-kitab para ulama itu sampun dipun terangaken tentang kriteria mushaf dan yang tidak bisa disebut dengan mushaf. Contoh ya, misalkan tenggene kaca niki enten tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Pamane ngoten. Niku kan meskipun namun Bismillahirrahmanirrahim kan termasuk ayatun minal Quran, termasuk salah satu ayat dari Al-Quran. Jempok tulisan niku nek dalam keadaan hadas niku dosa. Ngoten. Dadi menyentuh tulisan dari ayat Al-Quran sing enten teng tembok, enten teng kaca lan sak penunggalan niku dosa mboten dalam keadaan itu. Tapi berbeda ketika tulisan niku wau kenek srengenge. Sret akhire teng mriki ana tulisane. Krana napa? Kenek sinar niku. Kan ngoten nggih, lek teng kaca kan tembus iki. Akhire teng mriki membentuk tulisan Bismillahirrahmanirrahim padha karo sing ning kaca niku. Tapi sampean jempok sing niki mboten napa-napa. Kenapa? Karena yang ini bukan kitabah, bukan tulisan, tapi pancaran sinar. Betul, jadi di napa istilahnya diilhakkan, disamakan sami kalih kados ngoten niku sing enten teng jerone HP utawa teng jerone komputer itu sama, dihukumi seperti itu. Tetapi ada pendapat dari Habib Muhammad bin Ahmad As-Satiri dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis yang menyatakan bahwa sesuatu yang mengandung suara atau tulisan dari Al-Quran seperti kaset, disket, dan lain-lain dapat dikategorikan mushaf Al-Quran sebagai langkah untuk lebih berhati-hati. Jadi ada pendapat ini kitab Syarah Yaqutun Nafis Habib Muhammad bin Ahmad As-Satiri niku menyatakan apa wae pokoknya mengandung
unsur Al-Qur'an, mbok suarane Qur'an, mbok tulisane Qur'an niku hukume padha karo mushaf. Dadi kaset sing enten suarane murotal, disket niku dihukumi padha karo mushaf. Artine pripun? Jempoke nggih kudu wudu. Berarti lek melok pendapat niki HP sing enten aplikasi Al-Qur'an niku ya padha karo dihukumi mushaf. Nek padha karo dihukumi mushaf berarti sampean sak teng isor mboten angsal niku. Lah ya apa? Cedhek karo kono ane niku kan ngoten nggih. Utawa disak teng mburi, mamane ngoten nggih. Ini kan berarti kan dibokongi. Utawa kegawa mlebu jeding. Lah, pas wayahe sampean ning toilet ora usah digawa mlebu, tekeken njaba. Engko dijamin sampean metu wis enek sing ngramut pisan. Ngoten nggih? Nah. Pun, jadi intine sekarang melok pendapat sing pundi ngoten. Jadi kalau konsekuensinya memang itu dihukumi mushaf mengikuti pendapatnya Habib Muhammad bin Ahmad As-Satiri, ya berarti harus dimuliakan seperti halnya Al-Quran karena dihukumi mushaf. Yang pertama keterangan saking kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani halaman 32. Wal muradu bil mushafi kullu ma kutiba fihi syai'un minal qur'ani bi qasdid dirasah kalauhin au amudin au jidarin kutiba alai syai'un minal qur'ani lid dirasah. Ingkang dipun maksud kalian mushaf niku sesuatu yang tertulis lafaz dari Al-Quran, sesuatu yang tertulis lafaz dari Al-Quran. Berarti meskipun hanya satu ayat, dengan tujuan dibaca, seperti papan, tiang, atau tembok yang tertuliskan sesuatu dari Al-Quran untuk dibaca, itu disebut dengan mushaf. Jadi pun termasuk disebut mushaf itu meskipun namun seayat. Tapi penekanannya ini kok tulisan. Jadi sesuatu yang ditulis dengan maksud untuk dibaca tadi. Berikutnya tengene kitab Hasyiata Qulyubi wa Umairah juz 1 halaman 39. Wa wasmun lil maktubi fihi kalamullah ta'ala. Mushaf niku adalah nama sesuatu yang tertulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainat daftar ini yang ada di dua sisi. Ini ada lagi pendapat yang disebut dengan mushaf itu harus ada dua sisi. Jadi ngarep ya nek tulisane, mburi ya nek tulisane. Ada yang berpendapat seperti itu. Kama fil hadisi sebagaimana keterangan dalam hadis. Wal muradu bihi ma yusamma mushafan urfan walau qalilan. Maksudnya adalah apa saja yang dinamakan mushaf secara uruf mayoritas manusia. Jadi menurut umum manusia itu diarani mushaf apa mboten? Walau qalilan, meskipun tulisannya titik. Kahizbin seperti hizib. Wala ibrata fihi bikos di ghairi dirasah, dan tidak ada tinjauan lain padahal itu dengan tujuan selain untuk dibaca. Itu tenggene Hasyiah Qulyubi. Jadi kalau tujuannya ditulis bukan untuk dibaca, ya bukan termasuk mushaf. Contoh, misalkan enten tiyang damel kaligrafi sing mlungker-mlungker, sing diwaca niku angel. Dia hanya
mengedepankan keindahan. Berarti kan tujuannya memang bukan untuk dibaca, tapi kan ada juga kaligrafi yang memang tujuannya untuk dibaca. Berarti kalau seperti itu masuk kategori mushaf. Tapi sing melungker-lungker karo wong maca kangelan wis. Kan itu nggih tulisan sing kados ngoten niku nggih maca kangelan. Ya itu bukan termasuk mushaf. Kemudian penjelasan berikutnya saking Hawasai Asarwani juz 1 halaman 233. Cetakan Darul Kutub. Wa yukhadhu minhu annahu law nukisal Qur'anu ala khosabatin wa khutima bil awraqu bi qasdil qiraah wa sara yaqra'u yahrumu masu. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa jika Al-Qur'an diukir pada kayu, jadi boten ditulis tapi diukir. Diukir itu berarti membentuk tulisan. Kan potongan-potongan atau dipahat tik akhirnya membentuk tulisan. Jadi membentuk bahasanya membentuk. Pada kayu dan dicetak pada beberapa kertas dengan tujuan dibaca, maka haram menyentuhnya. Seperti yang saat ini itu dicetak ya, bukan ditulis. Mboten enten Al-Qur'an sing ditulis tangan langsung ngeten kan mboten enten. Dibuatkan filmnya langsung diplek, kan ngeten. Utawa saat ini malah mboten plek. Dadi pun silinder ngeten. Dadi mlaku ngeten wis metu tulisan. Itu namanya dicetak. Jadi itu masuk kategori ditulis padha wae ngoten. Jadi bahasa ditulis itu tidak harus napa ngeten iki, tetapi dengan cara dicap, dengan cara dibentuk niku wau dipahat, itu semua masuk kategori ditulis. Maka haram untuk menyentuhnya. Walaisa minal kitabati mayukosu bil mukosi ala surati harfil Qur'ani miwarokin au qimasin fala yahrumu masu. Dan tidak tergolong tulisan Al-Qur'an apa yang digunting sehingga menyerupai bentuk huruf Al-Qur'an, baik dari kertas atau kain, maka tidak haram menyentuhnya. Jadi membentuknya dengan cara dipotong. Kertas diketoki, ditempel, kain diketoki, ditempel, kemudian membentuk tulisan ayat Al-Qur'an. Itu tidak masuk kategori mushaf menurut pendapat tenggene Hawasai Asarwani juz 1 halaman 233. Ini memang kula sertakan juga pendapat-pendapat ini untuk mengelaborasi supaya kita tahu ternyata memang dalam masalah mushaf itu banyak pendapat, ngeten nggih, banyak pendapat. Lah, nanti dipilih piyambak kira-kira sing pas dengan aplikasi itu yang mana kan. Kersane kan awake dhewe niku saged nepakne, karena ini nanti juga akan muncul permasalahan-permasalahan baru ketika kita membahas itu termasuk Al-Qur'an atau tidak, itu termasuk tulisan yang boleh disentuh ketika hadas atau tidak. Nah, makanya kan saat ini kan usul lah, katanya tadi kan ukiran iki, nah katanya tadi itu ukiran, ini termasuk nopo mboten, lek niku wau masuk kan ngoten kan. Nah, tadi pun jelas enten dasare ngoten. Lek berbentuk kertas yang diguntingi utawa kain yang diguntingi mboten masuk menurut pendapat tenggene kitab Hawasai Asarwani. Kemudian penjelasan berikutnya dari kitab Hasyatul Bujairami Alal Khatib juz 10 halaman 479. Wa qauluhu kitabatan, ungkapan tulisan.
Karena penekanannya, pembedanya nanti tenggene unsur tulisan ini yang membedakan. Wa dhabitul maktubi alaihi kullu ma thabata alaihi al-khattu karokin wa thawbin sawa'un kataba bihibrin aw nahwi wa naqara suwaral ahrufi fi hajarin aw khosabin aw khattaha alal ardi falau rasama surataha fi hawain aw ma'in falaisa kitabatan fil madhabi kama qalahu az-Ziyadi. Batasan sesuatu yang ditulis adalah setiap tulisan yang ada pada benda tersebut, seperti kulit dan pakaian, baik ditulis dengan tinta atau semisalnya. Jadi tulisan itu menetap. Tulisan itu napa istilah bahasanya, melekat pada benda itu. Makanya entah itu menggunakan tinta, entah itu menggunakan stempel, entah itu kan melekat nih, niku melekat. Dan mengukir bentuk-bentuk huruf pada batu, kayu, atau menuliskannya di atas tanah. Jadi damel napa namanya diurek-urek ngoten nggih tengene lemak, itu juga masuk kategori mushaf nanti kalau yang ditulis itu adalah ayat dari Al-Qur'an. Jika menulis bentuk-bentuk huruf tadi di udara atau air, maka bukan termasuk tulisan dalam pandangan mazhab. Misalkan ada gaya misal Bismillahirrahmanirrahim, tapi tenggene awak-awak utawa teng banyu. Lah sama tulis teng banyu Bismillahirrahmanirrahim. Bisa menjempok mboten ono. Karena itu bukan tulisan. Niki sing nate muncul pertanyaan niku kaitannya dengan orang meninggal. Kan biasanya kan enten tiyang niku ketika meninggal dunia teng kafane niku dikei tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya supaya gak oleh siksane Gusti Allah. Teng kafane diselempit niku. Niku hukumnya pripun? Bukan niku berbentuk tulisan, maksudnya tulisan niku sing nempel, sing mboten ilang. Kaya teng kertas nggih, ndamel pulpen teng ngene kertas atau spidol teng ngene kertas. Niku lak tulisan namine. Niku mboten pareng. Kenapa? Karena tulisan itu nanti akan bercampur dengan bangkai, belatung dan lain sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan. Tapi kalau tulisannya itu menggunakan air, diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau menggunakan air itu dia akan menguap. Jadi dicorot tenggene kafan misalkan nggih, biasanya kan damel minyak wangi misalkan nggih, ditulisin damel minyak wangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau biasanya tenggene baduke mayit dinulis lafaz Allah misalkan begitu, boleh. Kalau minyak wangi boleh. Kenapa? Karena dia akan niku napa istilahnya, mboten melekat lah itu lagi. Mboten melekat berarti tidak masuk kategori tulisan. Betul. Kemudian penjelasan berikutnya dari kitab Fathul Jawad juz 1 halaman 55. Qauluhu walaupun, ungkapan dan papan sing wau nggih, tulisan sing enek tengene papan. Ya taraddadu an-nadharu fi annahu idza masaha fayabqa fihi atharul urufi fahal yabqa tahrimu nahwil masyi wal hamli aula. Masih ada pertimbangan dalam hal menyentuhnya ketika ada bekas huruf setelah dihapus, apakah tetap haram menyentuh dan membawanya
papan zaman biyen gitu. Niku kan nulisnya kan damel kapur. Kapur niku meskipun mantun dihapus kan bekasnya saya enek niku lho, sik enten tulisane bismillahirrahmanirrahim. Niku kira-kira jempol niku dalam keadaan hadas boleh atau tidak? Walladzi yutajahu anna tilkal athar in kanat ala sifatin tuqsadu kitabatu mithliha urfan lidirasah bi angkana tuqra'u min ghairi kabiri masyaqqatin baqiyat tahrimu wa illa fala. Pendapat yang diunggulkan adalah bekas tersebut jika masih bisa dibaca dengan tanpa kesulitan maka tetap haram. Jadi kok diwaca sik penak, sik jelas, nggih berarti sama saja seperti sebelum dihapus. Termasuk menggunakan saat ini kan wis damel papane milamin, tulisannya damel whiteboard misalkan gitu. Sami mawon. Ketika dihapus kok jek ketok, jek nek diwaca mudah untuk dibaca gitu, tetep mboten saged. Bi khilafi ma law khafiyat jiddan bihaitsu la yumkinu qira'atuha illa bi masyaqqatin shadidatin fa inna mithla hadza la tuqsadu kitabatu fil alwah fala ibrata bihi. Berbeda jika sangat samar, dengan tidak mungkin membacanya kecuali dengan kesulitan, maka hal yang seperti ini tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan penulisan di papan, sehingga tidak dianggap sebagai tulisan. Termasuk ini kok damel toyo, damel parfum, ini kan di samping menguap, wong gak iso maca niku wong. Lek wis garing ilang niku, masuk menterong ngeten kan mboten saged. Kemudian penjelasan salajengipun saking kitab Syarhul Yaqutun Nafis sing napa niku Habib ingkang menyatakan bahwa meskipun berbentuk suara saja itu tetap dihukumi mushaf. Habib Muhammad bin Ahmad As-Satiri, kitab Syarah Yaqutun Nafis halaman 82 sampai 83. Hukmu hamlil mushafi al-musajjal. Hukum beto mushaf ingkang sampun dipun rekam alal asli toti tenggene kaset zoharo hadisan fil aswaki asli totu tasjili musajjalin fihal Quran Karim. Kita tahu bahwa saat ini populer nih tenggene pasaran itu waktu itu kaset-kaset yang berisi murotal, kaset-kaset yang berisi murotal. Yatakawwanul mushafu min isrina syariton takriban. Fahal hukmu hadzal mushafi ka hukmil mushafil maktub. Kira-kira hukumnya kaset niku wau napa dihukumi sami kalih mushaf sing tertulis. Kaset kan memunculkan suara nih, tapi kan suarane niki muncul teko pitane niku. Jadi diputer ngoten nggih, pitane mlaku terus enek suarane. Lek lari sak niki kira-kira nggih gumun kira-kira nggih. Lek lari sak niki nggih, lho kok iso metu suarane. Padahal teng HP niku malah gak enek apa-apane diputer malah enek suarane niku malah kan ngoten. Kan suruh jangan nang kok iso ya ning ngene pita iki metu ana suara. Alladzi ara anna tasdil ala syariti yahsulu bi ahrufin manqusatin tathbutu ala syariti wa ala hadza fayakunu lahu hukmul mushaf. Saya berpendapat, ini pendapatnya Habib Abdullah bin Bau. Saya berpendapat rekaman kaset ini menghasilkan huruf-huruf
yang terukir dan menetap pada pita kaset. Memang bener niku lek pitane niku luset gitu. Pas maton bulet ngoten kan luset niku. Niku lek diputer maneh niku iso kriuk-kriuk suarane nggih. Iso napa nggih nyeleot-nyeleot ngoten nggih. Nah, itu berarti kan di pita itu menempel suara tadi itu. Nek cara zaman dhisik kan sing napa piringan iki nggih. Sing piringan ditekek ning ngeten tok tek ngoten nguni. Niku berarti teng mriku niku enten menempel suara-suara tadi itu. Kemudian terus dilantangkan atau dimunculkan di suara speaker. Karena itu kaset-kaset ini berlaku hukum mushaf. Wa qad qamat ba'dul jam'iyyati fi Misra bitasjili hadzal mushafi bi qira'atin mujawwidatin wa aswatin jamilatin ala ustuwanatin khossatin wa ala asritatin kasitin wa tusamma mushafan. Banyak lembaga-lembaga di Mesir yang membuat rekaman-rekaman mushaf ini dengan bacaan-bacaan yang baik dan suara yang merdu pada piringan hitam secara khusus dan kaset yang bisa disebut mushaf. Wa ataqidu anna lahu mushaf. Dan saya yakin juga berlaku hukum mushaf. Wal ahwatu lil muslimi ayat tato fa in qila inna tasjila hadza inna ma huwa sadda wa qad sujjila lisimai la lil qira'ah innahu fi'lan saddan walakinna law nadharna ilal qasdi minal adzan haqiqatan alaysa huwa i'lam wa qad hasala bihi wa li ba'dil fuqaha'i aqwalun tu'abbiru an araihim wa mafahimihim wa laysa minad daruri qabuluha. Dan sebaiknya bagi seorang muslim agar berhati-hati. Jika ada yang mengatakan bahwa rekaman tersebut hanya pantulan suara yang untuk didengar saja, maksudnya hanya sekedar pantulan, bukan menempel dan bukan untuk dibaca, maka memang benar itu hanya suara. Tetapi jika kita merenungkan tujuan adzan hakikatnya apakah bukan untuk pemberitahuan? Artinya adzan itu ya berbentuk suara. Kita pun juga diperintahkan untuk memuliakan suara adzan itu. Berarti yang harus dimuliakan itu tidak hanya berbentuk tulisan. Ngeten lho, ilhaknya Habib Abdullah bin Muhammad As-Satiri ini ilhaknya teng mriku niku. Kan piyambake kan ingin napa nggih mengajak kita untuk memahami kalau yang atas-atas tadi kan penekanannya ke tulisan. Jadi tulisan pokoknya ikut tulisan ya berarti mushaf, nek gak tulisan ya gak. Lah, suara itu kan bukan tulisan. Lah sementara Habib ini ingin mempersepsikan lah adzan itu lah ya suara. Suara yang mengandung asma-asma yang diagungkan, lafzul jalalah. Yang kita pun juga diperintahkan untuk memuliakan. Berarti korelasinya sama antara suara dengan tulisan. Ngeten lho ketemune ngoten nggih. Dan bukankah tujuan tersebut bisa terwujud dengan suara? Dan bagi sebagian ahli fikih ada banyak pendapat sebagai ungkapan atas pemikiran dan pemahaman mereka, tetapi tidak semua harus menerimanya. Artinya memang enten yang menyatakan suara itu tidak termasuk mushaf. Tapi teng mriki Habib Muhammad bin Abdullah As-Satiri menyatakan aku gak nrimo pendapat itu ya gak apa-apa, itu hal-hal yang wajar-wajar saja kalau dalam fikih. Dalam fikih itu kan berbeda pendapat, itu hal yang wajar, apalagi yang dipakai sebagai
yang mendasari pendapat ini adalah ihtiyat untuk lebih berhati-hati. Unsurnya untuk lebih berhati-hati nggih berarti nggih beda lagi kan ngoten nggih. Sama dengan secara hukum kan ketika kena darah sing sedikit yang tidak bisa dihindari itu makfu. Tapi misalkan wah aku wis gak srek aku, Mas yo makfu yo panggah tak ganti sing gak ono getihe. Boleh apa tidak? Ya tambah api kan ngoten kan. Nah, itu konsepnya konsep berhati-hati ngoten. Jadi dari urayan-urayan sing niku wau nggih pun sangat gamblang nggih dengan berbagai macam napa namine gambaran-gambaran. Jadi sing tenggene aplikasi niku berbentuk tulisan apa mboten? Semuanya pasti sepakat tidak berbentuk tulisan. Buktinya apa? Buktine niku nek sampean buka kocone niku yo gak ono apa-apane. Gitu? Berarti itu murni pancaran sinar, ini bukan tulisan. Pengertian tulisan sesuatu yang menetap. Sing ngeten mawon sesuatu yang menetap, berarti menetap niku Mas yo sampean buka yo tetep enek, itu jenenge menetap. Mergo kan ning ngisore kaca kan ngoten kan, ning ngisore kaca dibuka ya mestine kudune enek. Lah niki mboten nih, dibuka malah mati malah. Malah mati kabeh malah nggih. Kemudian yang berikutnya yang ke-70, membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'an ke toilet. Saat ini misalkan kita mengikuti pendapat sing mboten menyatakan mushaf, tapi niki digawa ning toilet, malah kadang-kadang diwaca. Utawa niki lho cara sakniki kan wallpaper nggih. Wallpaper niku tampilan layar niku lho, foto sing didamel tampilan layar niki Asmaul Husna, umpamane ngoten nggih utawa napa. Lah niki digawa ning ngene WC misalkan. Meskipun mengikuti pendapat aplikasi Al-Qur'an bukan termasuk mushaf, namun saat aplikasi Al-Qur'an tersebut ditampilkan, berarti ada tulisannya, maka hukumnya wajib memuliakan wasin, mamane ngoten nggih. Maka kita harus memuliakan. Karena di dalamnya terdapat ismul a'dzam, unsur syiar, ilmu syarat dan lain-lain ketika tampil di layar HP atau perangkat elektronik lainnya, sehingga tidak boleh dibawa masuk ke toilet. Solusinya, aplikasi tersebut dimatikan terlebih dahulu. Nek cara enten wallpaper dimatikan HP ini kan wallpaper wis gak ketok misalkan begitu. Saya teringat dulu pernah ada pertanyaan tentang membuat nada dering kan sebelum awake dhewe ke era smartphone niku kan perpindahan dari napa namine ringtone biasa menjadi ringtone yang napa poliponik napa istilahnya. Yang muncul suara bar ngono kan mantun ngoten ana adzan barang niku kan ngetren kok nggih. Ana kulhu barang ngoten niku. Dadi semakin kita memakai itu niku semakin bangga ngoten. Misalkan ngoten nggih, ketika dipanggil niku ngaji, misalkan ngoten nggih. Qul huwallahu ahad ngoten nggih. Jadi bagaimana hukumnya memasang ringtone yang menggunakan lafaz-lafaz yang dimuliakan. Mbuh adzan, mbuh Al-Qur'an, misalkan nggih, mbuh zikir. Kalau yang sampai saat ini ada niku niki napa? Setelan waktu sholat. Alarm nggih. Kan muncul dhewe adzan niku. Lah niku pas sampean ning WC mamane nggih. HP-ne kegawa lho, moro-moro adzan-adzan dhewe. Ya napa ngoten niku? Enggak boleh, tetap enggak boleh. Itu sama halnya dengan kita membawa suara lafaz-lafaz yang dimuliakan itu di dalam kamar mandi.
Lah terus pripun iki pun setelane pun otomatis ya. Ya berarti aja mlebu jeding lek pas wayahe ngono kuwi. Ngoten nggih. Dikira-kira iki manjinge kurang setengah jam ndang mlebu jeding. Lah mlebu jeding ngenteni pas manjing, akhire pas ning jero jeding muni niku. Kan ngoten. Ya sama lah. Misalkan ringtone. Ketika awake dhewe pas lagi dodok ning WC tok ngeden-ngeden ana wong telepon. Ringtone muni. Misalkan ngoten nggih. Qul huwallahu ahad. Ngoten nggih. Ya padha ae niku. Jadi memasang ringtone yang mengandung unsur-unsur mu'adzam itu diperbolehkan selama tidak berakibat pada hal-hal yang kemudian melecehkan terhadap ismul mu'adzam tadi itu. Ya, mungkin bentuknya macam-macam lah, melecehkan terhadap ismul mu'adzam itu kados ngoten niku misalkan di bawah kamar mandi. Atau ayat itu jika terputus berbahaya, maknanya akan berbeda. Kadang-kadang kan wong lek enek telepon masuk kan pengen ndang diangkat ora kok ngenteni ayate mari. Gitu. Misalkan kalimatnya mengandung kalimat la ilaha illallah misalkan gitu. La ilaha langsung pateni. Padahal kan kalimat itu harus disambung dengan kalimat illallah. Lah, ringtone sing kados ngoten itu bahaya. Kan gak mungkin ono panggilan masuk terus dinikmati dhisik. Kan ngoten nggih. Ngenteni mari kan mboten mungkin kan. Pingine selak ngangkat. Nah, itu juga masuk kategori melecehkan nanti. Makanya hukum asalnya memasang ringtone yang mengandung kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang diagungkan, termasuk ayat-ayat Al-Quran, bacaan ayat-ayat Al-Quran itu hukum asal. Hukum asalnya boleh selama bisa mengantisipasi dari hal-hal yang mengandung unsur melecehkan terhadap ismul mu'adzam tadi itu. Lah bentuk melecehkan itu macam-macam. Kalau bentuknya wallpaper gini bau, kan kadang-kadang kan ketika enten nopo masuk kan murup kan HP niku. Lah ketika nyala kan wallpapernya muncul. Lah temriku niku misalkan Asmaul Husna kan saniki enten Asmaul Husna sing bergerak niku napa istilahnya? Kados ganti-ganti niku lho. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik misalkan. Memang kanggone sing gawe niku koyo enten rasa bangga tersendiri kan ngoten. Tapi kalau itu justru malah akan melecehkan, maka lebih baik tidak. Sami kali pertanyaan ngeten. Enten tiyang duwe klambi utawa duwe topi ditulisi la ilaha illallah. Kan nanti kalau ada tanglet itu. Jadi hukumnya bagaimana memakai pakaian yang di situ bertuliskan la ilaha illallah. Tak jawab meskipun tujuannya adalah untuk mengambil barokah dari lafaz itu, tapi karena potensi melecehkannya sangat besar, lebih baik tidak. Terus mendingan la ilaha illallah itu jero ati ya wis rasa ditulis-tulis sing wah kadang-kadang kan ngene napa namine udeng tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan kula niku lek nyuci piye niku? Lo pengen roh ora ning klambi. Gitu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah ini benderanya Rasulullah nih. Ya bendera wajar, bendera ini ora diubah. Lah saiki klambine sampean apa gak diubah? Terus umpama diubah niku bagaimana ngubahe supaya tidak terlecehkan? Angel apa betul? Ngoten lho. Dadi aja titik wah bangga saya begitu. Loh, tapi dampaknya itu yang harus dilihat. Ngoten. Niki berkaitan dengan masalah penjabarannya yang ada di dalam kitab, penjelasan yang ada di dalam kitab panjenengan Paus piyambak karena niku di kata berkaitan dengan masalah membawa
aplikasi Al-Quran atau hal-hal yang bersifat ismul mu'adzam, nama-nama yang dimuliakan di toilet atau di kamar mandi. Panjenengan baca kalau sakit gamblang. Untuk yang Al-Quran terjemah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wonten ingkang badhe taklek kula semataken. Betul-betul alhamdulillah rabbil alamin, monggo sareng nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya waos saged dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang saged nyukulaken amal-amal sholih kanthi kula lan panjenengan sedaya, ilmu ingkang saged dados sababiyah kula panjenengan sedaya pikantuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu ala hadiniyah. Al-Fatihah. Iya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna rizqan halalan tayyiban wa rizqan wasi'a. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa 'abdan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.